Di satu sisi, pemerintah bilang ekonomi kita lagi bagus-bagusnya. Tapi anehnya, di sisi lain pasar internasional kok malah kayak ngasih rapor merah. Aneh kan? Laporan resmi nunjukin semua baik-baik aja. Tapi sinyal dari luar negeri justru bikin kita was-was. Nah, mari kita coba pecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Nah, ini dia. Kayak nonton dua film yang beda banget. Di sebelah kiri, ceritanya indah. Pertumbuhan ekonomi untuk 2025 diproyeksikan kuat banget. Tapi coba lihat yang di kanan. Ini kayak film horor. Lembaga sekelas MSCI nurunin peringkat kita, dan pasar saham langsung goyang. Jadi ada dua cerita yang benar-benar bertolak belakang. Satu muji-muji, satunya lagi kayak ngehukum. Jadi, mana yang benar? Siapa yang harus kita percaya? Angka-angka cantik dari pemerintah atau reaksi pasar yang jujur aja kelihatan brutal banget? Buat nemuin jawabannya, kita mesti gali lebih dalam. Gak bisa cuma lihat judul berita aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, gambaran ekonomi yang membingungkan. Kita akan mulai dengan ngebongkar analisis dari ekonom Ferry Latuhihin yang menyoroti sinyal-sinyal yang mungkin selama ini kita lewatkan. Lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Pemerintah proyeksikan pertumbuhan 5,11%, tapi analisis Ferry nunjukin angka realnya mungkin cuma di kisaran 3,57%. Loh, kok bisa beda jauh? Salah satu petunjuknya ada di penerimaan pajak. Cuma tercapai 87% dari target. Artinya apa? Ya artinya mesin ekonomi kita, yaitu perusahaan-perusahaan, nggak ngebut sekenceng yang kita kira. Belum lagi, daya beli masyarakat juga melemah. Buktinya, tabungan kelas menengah makin hari makin tipis. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, gelembung yang akhirnya pecah. Gejala paling nyata dari semua kebingungan ini, guncangan hebat di pasar saham kita beberapa waktu lalu. Anda ingat kan, belum lama ini, indeks saham kita berhasil tembus level 9.000, rekor tertinggi sepanjang masa. Wah, semua orang heboh, media merayakan, seolah-olah ini tuh bukti kalau ekonomi kita super kuat. Tapi pertanyaannya, apa benar perayaan itu ada dasarnya? Nah, ini dia kata Ferry. Puncak rekor itu ternyata semu. Bukan karena fundamental ekonomi kita yang bagus, tapi karena digelembungkan oleh saham gorengan. Coba deh bayangin PE ratio ini. Gampangnya, ini tuh kayak berapa tahun Anda harus nunggu biar modal investasi Anda balik dari untung perusahaan. Normalnya mungkin 15-25 tahun. Saham-saham ini 400-500 tahun. Gila kan? Ini mah bukan investasi lagi, ini spekulasi tingkat tinggi. Nah, ini poin pentingnya. Gelembung ini cuma di atas kertas, nggak nyambung sama kondisi ekonomi real di lapangan. Investor asing yang sering disebut hot money karena duitnya bisa kabur kapan aja, mereka tuh pinter. Mereka lihat ini fundamentalnya nggak beres, ya mereka cabut. Miliaran dolar ditarik keluar, baik dari saham maupun dari surat utang pemerintah. Dan ya, ini hasilnya. Begitu duit asing kabur, pasar langsung terjun bebas. Indeks yang tadinya dielu-elukan di atas 9.000 langsung anjlok sampai di bawah 7.900. Pop, gelembungnya pecah. Oke, pasar saham yang anjlok itu kan cuma gejalanya ya. Sekarang, mari kita lihat diagnosis penyakitnya di bagian ketiga, keretakan fiskal. Ini soal kesehatan dompet negara kita yang sebenarnya. Ferry pakai istilah yang serem tapi pas banget, fiscal crack atau keretakan fiskal. Maksudnya apa? Bayangin deh, keuangan negara kita itu kayak tembok yang mulai retak. Kenapa? Karena pengeluarannya jor-joran, tapi pemasukannya seret. Nah, retakan inilah yang kalau dibiarkan bisa bikin seluruh bangunan ekonomi kita ambruk. Lihat aja grafiknya. Secara resmi, pemerintah sih menargetkan defisit di bawah 3%. Tapi banyak lembaga, termasuk Ferry, memprediksi angkanya bisa bengkak sampai lebih dari 3,5%. Gara-garanya, rencana belanja baru yang masif. Nah, bagi investor asing, angka defisit segitu tuh udah kayak lampu merah yang nyala terang. Tanda kalau disiplin anggaran kita mulai kendor. Tapi kan kita sering banget denger angka ini kan? Rasio utang kita terhadap PDB cuma sekitar 40%. Angka ini sering banget dipakai untuk meyakinkan kita kalau, fundamental ekonomi kita aman kok, terkendali. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Apa benar ngukur kemampuan bayar utang sebuah negara itu sesederhana itu? Apa cuma dengan melihat rasio utang terhadap total ekonomi kita udah cukup buat kita tidur nyenyak? Atau ada cara lain yang lebih akurat? Menurut Ferry, inilah angka yang seharusnya kita pelototin.
Debt Service Ratio atau DSR. Gini cara gampangnya. Bayangin pemasukan negara kita itu dalam dolar yang didapat dari ekspor. Nah, DSR ini mengukur berapa persen dari pemasukan dolar itu yang habis cuma buat bayar cicilan utang pokok plus bunganya. Makin tinggi angkanya, ya makin sedikit sisa duit buat kebutuhan lain. Dan menurut Ferry, indikator DSR kita inilah yang udah ada di level mengkhawatirkan. Kita masuk ke bagian 4. Angka-angka tadi itu pada akhirnya hanyalah cerminan dari masalah yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang bikin investor jangka panjang benar-benar takut, yaitu masalah pada institusi dan struktur negara kita. Kutipan dari Ferry ini ngena banget. Investor itu profesional dalam mengelola risiko, karena risiko itu bisa dihitung, bisa diprediksi. Tapi mereka paling benci sama yang namanya ketidakpastian. Kenapa? Karena ketidakpastian itu artinya aturan main bisa berubah seenaknya tanpa peringatan. Dan nggak ada investor waras yang mau menaruh uangnya di arena seperti itu. Dan inilah sumber-sumber ketidakpastian itu. Birokrasi yang lamban dan berbelit. Penempatan pejabat yang bukan berdasarkan keahlian. Dan regulasi yang kayak cuaca bisa berubah kapan saja. Khusus di pasar modal, kurangnya transparansi, misalnya kita nggak tahu siapa sih sebenarnya pemilik di balik sebuah saham, ditambah pengawasan yang lemah, ini semua menciptakan hutan belantara yang bikin investor kabur. Oke, bagian kelima, menavigasi pasar yang berisiko. Jadi, setelah semua omongan makro tadi, apa artinya buat kita, para investor retail? Di kondisi pasar seperti ini, jujur aja, investor retail itu adalah pihak yang paling rentan. Kita seringkali jadi yang paling akhir mendapatkan informasi, bikin kita gampang banget terjebak dalam kepanikan saat pasar turun, atau euforia ikut-ikutan saat pasar naik. Pokoknya gampang banget keseret arus ketakutan dan keserakahan. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Ferry ngasih 4 nasihat praktis. Pertama, dan ini yang paling penting, bangun pengetahuan. Jangan pernah investasi sebelum Anda paham cara membaca kesehatan sebuah perusahaan. Kedua, lawan keserakahan. Jangan ikut-ikutan tren. Ketiga, batasi modal Anda, pakai uang dingin yang memang Anda siap kalaupun harus hilang. Dan terakhir, kalau sampai rugi, jangan putus asa. Anggap itu uang sekolah, biaya pendidikan untuk menjadi investor yang lebih bijak di masa depan. Nah, kita sampai di bagian terakhir, persimpangan jalan. Jadi, setelah semua analisis ini, apakah artinya ekonomi kita bakal kiamat? Tentu tidak. Ini adalah sebuah sinyal bahwa Indonesia kini sedang berdiri di sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial. Ini dia poin terpentingnya. Semua sinyal negatif dari pasar, semua penurunan peringkat ini itu bukanlah sebuah hukuman. Anggap saja ini sebagai alarm. Alarm yang memberitahu kita bahwa reformasi mendasar itu sangat-sangat dibutuhkan. Bukan cuma di lantai bursa, tapi yang jauh lebih penting di koridor kekuasaan dan birokrasi. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah untuk kita semua. Apakah para pemimpin kita akan mendengar bunyi alarm ini dan menjadikannya momentum untuk perbaikan fundamental? Ataukah alarm ini akan diabaikan dan kita terus berlayar menuju ketidakpastian? Jawabannya akan menentukan masa depan ekonomi Indonesia.